Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PBAM akan membahas tentang buku teks. Anggota dari kelompok 5 yaitu Hasanah Dwi Tasari, NIM T2018-7012, Nur Farada Sugihartini, NIM T2018-7018, Naufal Maulana, NIM T2018-7020, Dinda Alvina RJ, NIM T2018-7030, Dewi Fatma Kumala, NIM T2018-7036, dan Wardatus Saimah, NIM T2018-7038, pada mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar Matematika yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Apriyono MPD. Untuk yang selanjutnya, subbab dari buku teks. Yang pertama, pengertian buku teks. Yang kedua, karakteristik buku teks. Yang ketiga, jenis-jenis buku teks. Yang keempat, keterbacaan buku teks. Yang kelima, kualitas buku teks. Dan yang terakhir, fungsi buku teks. Langsung saja pada pengertian buku teks. Textbook dijelaskan sebagai a book giving instruction in a subject used especially in school, yang berarti buku teks adalah buku yang memberikan petunjuk dalam sebuah pelajaran, khususnya di sekolah. Sehingga buku teks merupakan sekumpulan tulisan yang dibuat secara sistematis oleh seorang ahli dalam bidangnya, serta berisi pelajaran tertentu yang telah memenuhi indikator sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan sebagai pegangan seorang pendidik, serta menjadi alat bantu bagi siswa untuk memahami materi dalam proses pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Saya Dewi Fatma Kumala, NIM T2018-7036, akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik buku teks. Buku teks memiliki karakteristik khusus yang berbeda dibandingkan dengan buku ilmiah yang lainnya. Menurut Mas Nur Muslis menguraikan karakteristik buku teks sebagai berikut. Yang pertama, buku teks disusun berdasarkan kurikulum pendidikan, yaitu di mana buku teks yang akan dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada kurikulum yang ada. Misalnya, pada tahun ini mengacu pada kurikulum 2013. Yang kedua, buku teks memfokuskan ke tujuan tertentu, yaitu sajian materi bahan ajar sesuai dengan tujuan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar silabus. Yang ketiga, buku teks menyajikan bidang pelajaran tertentu. Bidang pelajaran yang difokuskan pada penelitian ini adalah pada pembelajaran bahasa Indonesia kompetensi membaca. Yang keempat, buku teks berorientasi kepada kegiatan belajar siswa. Penyajian materi bahan ajar diarahkan pada kegiatan belajar siswa, yaitu aktivitas pendekatan proses membaca. Yang kelima, buku teks dapat mengarahkan kegiatan mengajar guru di kelas, di mana pengembangan buku teks ini sesuai dengan pendekatan proses yang ada, disajikan dalam aktivitas-aktivitas kegiatan belajar sekaligus menuntun guru dalam langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya yang keenam, pola sajian buku teks disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa sasaran, di mana pola sajian dianggap sesuai dengan perkembangan intelektual siswa apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, berpijak pada pengetahuan dan pengalaman siswa. Yang kedua, berpijak pada pola pikir siswa. Yang ketiga, berpijak pada kebutuhan siswa. Yang keempat, berpijak pada kemungkinan daya respons si siswa. Dan yang kelima, berpijak pada kemampuan bahasa siswa. Dan yang terakhir, karakteristik yang dimiliki buku teks yaitu gaya sajian buku teks dapat memunculkan kreativitas siswa dalam belajar, di mana sajian buku teks yang dikembangkan berupaya untuk mendorong peserta didik berpikir, berbuat, mencoba, menilai, dan bersikap, serta membiasakan peserta didik untuk mencipta. Memaparkan materi yang selanjutnya
tentang jenis-jenis buku teks. Yang pertama, saya mengacu dari menurut Surahman dalam Vela 2014. Yang pertama, jenis buku itu dibagi menjadi buku sumber, yaitu buku yang biasa dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya buku tersebut berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Yang kedua, buku bacaan. Buku bacaan ini merupakan buku yang hanya berfungsi hanya sebagai bahan bacaan saja. Misalnya cerita, legenda, novel, seperti itu. Lalu yang ketiga, buku pegangan. Buku pegangan ini bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Dan yang keempat, buku-buku teks, yang mana buku ini disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pelajaran yang nantinya akan diajarkan. Jenis-jenis buku teks yang kedua, menurut Tarigan, terdapat 4 dasar atau patokan yang digunakan dalam mengklasifikasikan buku teks. Yang pertama, berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi. Biasanya terdapat di SD, SMP, SMA. Yang kedua, berdasarkan mata kuliah bidang yang bersangkutan. Ya, biasanya kalau mata kuliah ya terdapat di perguruan tinggi. Yang ketiga, berdasarkan penulisan buku teks. Biasanya terdapat di setiap jenjang pendidikan. Dan yang keempat, berdasarkan jumlah penulis buku teks. Lalu dari segi cara penulisan buku teks, jenis-jenis buku teks ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, buku teks tunggal. Buku teks tunggal ini merupakan buku teks yang hanya terdiri atas satu buku saja. Contohnya, contoh kepenulisannya seperti itu. Yang kedua, buku teks berjilid, yaitu merupakan buku mata pelajaran untuk satu kelas tertentu atau untuk suatu jenjang sekolah tertentu. Misalnya kelas 1, kelas 2, dan contoh kepenulisannya seperti tersebut ini. Dan yang ketiga, buku teks berseri. Buku teks berseri ini merupakan buku pelajaran berjilid, mencakup beberapa jenjang sekolah. Sekolah misalnya SD, SMP, SMA. Untuk contoh kepenulisannya seperti berikut. Nah, jadi di situ ada tulisan untuk SD 9 jilid. Misal untuk SMA 6 jilid. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya. Terima kasih. Baik, kita lanjut kepada materi keterbacaan buku teks. Dari pengertian, keterbacaan ketika kita tinjau dari segi etimologi, keterbacaan berasal dari kata baca. Menurut KBBI, baca, membaca memiliki arti 1. Melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. 2. Mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. 3. Mengucapkan. 4. Mengetahui, meramalkan. 5. Memperhitungkan atau memahami. Kita lanjut kepada keterbacaan menurut istilah. Keterbacaan merupakan alih-alih bahasa dari readability, yang merupakan turunan dari readable, artinya dapat dibaca atau terbaca. Jadi keterbacaan intinya adalah dibaca atau terbaca. Keterbacaan berkaitan dengan kemudahan suatu teks untuk dibaca. Suatu teks dikatakan berketerbacaan tinggi apabila mudah dipahami, sebaliknya teks yang dikatakan keterbacaan rendah apabila sulit dipahami. Jadi keterbacaan ini berkaitan dengan mudah dibaca, mudah dipahami enggak suatu bacaan itu keterbacaan. Lanjut, pentingnya keterbacaan buku teks. Menurut Clare, dalam Sulastri 2011 halaman 3, bacaan
yang tingkat keterbacaannya tinggi dapat meningkatkan minat belajar, menambah kecepatan dan efisiensi membaca. Jadi sangat penting keterbacaan buku teks, karena buku ketika keterbacaannya rendah artinya sulit dipahami, lalu efektivitas dari membaca itu akan berkurang. Jadi kita membaca banyak-banyak halaman tetapi kita tidak mengerti, itu patut dipertanyakan apa gunanya membaca. Lalu bagaimana cara mengukur bahwa keterbacaannya tinggi, keterbacaannya rendah? Itu pengukuran tingkat keterbacaan dapat dilakukan dengan beberapa formula. Keterbacaan antara lain formula keterbacaan Specht, formula keterbacaan Delchal, formula kemudahan baca atau reading is formula, formula perhatian human interest formula, menggunakan grafik yaitu grafik Frey dan grafik Rieger, serta menggunakan closed test procedure. Nah, dari beberapa pengukuran tingkat keterbacaan, saya tidak mungkin untuk mengulas satu persatu. Jadi saya mengambil di sini, kelompok kita mengambil untuk mengulas yang paling banyak, yang paling digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan oleh para ahli. Dan kita menemukan bahwa grafik Frey itu ternyata lebih efisien, lebih mudah. Jadi kita pilih grafik Frey. Kita akan membahas tentang bagaimana pengukuran tingkat keterbacaan menggunakan grafik Frey. Ini merupakan, anggaplah, tabel atau grafik dari grafik Frey. Mungkin masih belum dipahami, kita lanjutkan. Cara untuk penggunaannya, langkah-langkah penggunaan grafik Frey. Pertama, mencari sebuah wacana. Jadi kita cari dulu wacana yang akan kita tentukan keterbacaannya rendah atau tinggi. Yang kedua, menghitung kata dalam wacana hingga mencapai 100 kata. Jadi wacana itu kita hitung sampai 100 kata. Ketika udah mencapai ke 100 kita berhenti di situ. Lalu lanjut ke langkah ketiga, menghitung jumlah kalimat dari 100 kata itu. Nah, lalu kita hitung berapa jumlah dari kalimat yang kita tentukan 100 kata itu. Jika ada kalimat yang tidak lengkap karena jumlah katanya sudah mencapai 100, maka kata yang berlebih dapat dihitung dalam desimal. Jadi lebihnya itu dihitung dalam desimal. Yang keempat, menghitung jumlah suku kata dari 100 kata. Jadi kita hitung suku katanya ada berapa dari 100 kata itu. Untuk singkatan, tiap huruf bernilai 1. Seperti UKS, itu kan singkatan. Berarti bernilai 3 suku kata. Kemudian hasilnya dikalikan 0,6. Kenapa dikalikan 0,6? Karena menurut beberapa ahli yang menentukan 0,6 itu mengatakan ini kan grafik Frey ini patokannya bahasa Inggris, sedangkan kita itu pakai bahasa Indonesia. 0,6 ini menunjukkan perbandingan suku kata dari bahasa Inggris ke Indonesia. Jadi bahasa Inggris untuk 0,6 kan 6/10 dan bahasa Indonesia itu 10. Contoh kayak I itu satu suku kata kan. Artinya apa? Saya itu jadi 2 suku kata. Jadi lebih sedikit suku kata dalam bahasa Inggris. Jadi dikali 0,6. Ketika jumlahnya sudah diketahui, maka kita kembali melihat grafik Frey. Nah, kita kembali lihat grafik Frey. Ini grafiknya. Yang di pinggir kiri itu menunjukkan kalimat dalam 100 kata. Yang di bawah itu menunjukkan suku dari 100 kata, suku kata dari 100 kata. Saya sudah kopas dari wacana saya ambil wacana 2 paragraf ini ya. Kita ambil 100 kata. Coba kita lihat ini berapa kata. 135, jadi lebih 35. 100 kata ini sampai
ketika saya hitung, ini sampai ke bahwa semesta ini. Nyampe sini 100 kata. Lalu kita tentukan, karena ini udah 100 kata, kita tentukan berapa kalimat dalam 100 kata. Saat aku spasi untuk menentukan kalimatnya. Nah, kita sudah ketahui bahwa ada 5 kalimat. Tetapi kalimat yang kelima itu tidak sepenuhnya masuk ke 100 kata itu. Cuma sampai ke semesta ini 100 kata, lebihnya tidak termasuk, merupakan sebuah struktur matematika, ini sudah tidak termasuk dari 100 kata. Maka itu dihitung desimal. Kalimat yang kelima ini dihitung maksimal. Caranya, kita hitung dulu berapa jumlah kata dari kalimat yang nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Sedangkan nyampe semesta ini adalah 16. Jadi 16 per 20. Itu hasilnya 0,8. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 tambah 0,8 itu adalah 4,8. Jadi kita catat dulu jumlah kalimat 4,8. Oke. Terus kita hitung jumlah suku katanya. Kayak seorang, ini berapa suku kata? Seorang. Jadi 3. Saya sudah menghitungnya tadi, biar videonya tidak lama. Jadi jumlah suku kata dari semuanya ini adalah 296. Lalu dikalikan 0,6 sebagai ketentuan tadi. 296 kali 0,6 itu 177,6. Jadi 4,8 itu katanya, kalimat. Nah, setelah kita ketahui hasilnya berapa, kita lihat kembali lagi pada grafik fry. Kita lihat ini jumlah kalimatnya. Jadi kita ketahui bahwa 4,8 berarti di sini 4,8. Terus jumlah suku katanya 177. Oh, jadi di sini ada, ini saya ambil yang cuma tingkat 15 karena ini yang paling umum. Ketika 177 berarti kemungkinan ada di tingkat 16. Jadi untuk sebenarnya 13 4 sampai ke belakang itu kelasnya universitas. Jadi kalau ada di City, kalau ada di 1 berarti itu untuk kelas 1 dan seterusnya. Misal kita tetap 4,8, tapi suku katanya 144. Kita tentukan titik temu antara 4,8 dan 144. Bentar. 4,8 dengan 144 itu di sini. Ya, di sini. Di sini. Jadi itu masuk ke kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya Nur Farada Sugiyartini akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan mengkaji terkait kualitas buku teks. Kualitas buku teks. Kualitas, berbicara tentang kualitas pasti tidak terlepas dengan baik dan tidak baik. Kurang baiknya sebuah buku teks. Di sini saya mendefinisikan bahwa kualitas buku teks tersebut itu dapat dilihat berdasarkan aspek isi atau materi, kemudian penyajian, kemudian grafika, serta aspek kebahasaan. Dalam hal ini, aspek isi atau materi, yakni isinya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian penyajian itu bisa berupa bentuk fisiknya, buku teks tersebut itu bisa dipahami oleh peserta didik. Kemudian aspek kebahasaan juga hampir sama, bahasa yang digunakan itu tidak berbelit-belit. Kemudian di sini ada 3 poin terkait buku teks. Yang pertama itu haruslah menarik minat anak-anak. Artinya kualitas buku teks itu jika menarik minat anak-anak, maka itu akan menjadikan anak-anak lebih
memahami materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, harus mampu memotivasi kepada para siswa. Para siswa di sini bisa termotivasi dengan adanya buku teks, mulai dengan belajarnya semakin giat atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, buku teks itu isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Saya mencontohkan secara sederhana ketika kita membuat buku teks materi kelas 6, misalkan materinya itu terkait bilangan bulat. Nah, pada materi yang pertama menjelaskan di dalam buku teks tersebut apa itu bilangan bulat, kemudian macam-macamnya. Nah, untuk di selanjutnya kita bisa kaitkan ke kehidupan nyata atau di materi pelajaran yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya ketika pelajaran IPA. Pelajaran IPA atau tematik yang sekarang itu juga bisa dikaitkan dengan materi bilangan bulat. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Hasanah Jitasari, NIM T 2018-7012. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi buku teks. Seperti halnya buku-buku yang lain, buku teks juga memiliki fungsi. Adapun fungsi buku teks dapat dilihat dari 3 sudut, yaitu yang pertama, fungsi buku teks bagi guru. Adapun fungsi buku teks bagi guru yaitu A. Sebagai pedoman atau petunjuk untuk mengidentifikasi apa yang harus diajarkan pada siswanya atau dipelajari oleh siswanya tersebut. Yang ke B, yaitu untuk mengetahui teknik dan metode pengajarannya. Dengan adanya buku teks, guru tidak akan kesulitan untuk menentukan teknik atau metode apa yang harus digunakan untuk pembelajarannya tersebut. Yang poin C yaitu untuk memperoleh bahan ajar secara mudah. Maksudnya di sini buku teks sebagai sumber dan pengarah dalam menyediakan bahan pengajaran. Untuk yang kedua yaitu fungsi buku teks bagi siswa. Fungsi buku teks tidak hanya bagi guru, melainkan juga dapat terdapat fungsi buku teks bagi siswa. Adapun fungsi buku teks bagi siswa antara lain yaitu sebagai sarana kepastian tentang apa yang siswa pelajari. Maksudnya seperti ini, ketika siswa diberi materi oleh guru, siswa tidak akan kebingungan atau siswa tidak hanya berangan-angan. Dengan adanya buku teks tersebut, siswa akan mendapatkan kepastian tentang apa yang siswa pelajari tersebut. Untuk poin B yaitu sebagai alat kontrol untuk mengetahui seberapa banyak sih dan seberapa jauh siswa tersebut telah menguasai materi pelajaran. Untuk poin C yaitu sebagai alat belajar. Saat di luar kelas, buku teks berfungsi sebagai guru, karena dengan adanya buku teks, siswa dapat menemukan petunjuk teori maupun konsep dan bahan-bahan latihan atau evaluasi. Untuk fungsi yang nomor 3 yaitu fungsi buku teks bagi proses belajar mengajar. Fungsi buku teks yang ketiga ini dapat dilihat dari sudut proses belajar mengajar. Fungsi buku teks bagi proses belajar mengajar yaitu A. Untuk membantu kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar. B. Mempermudah penyampaian materi. C. Dapat digunakan untuk belajar sendiri. Yang D yaitu memudahkan siswa untuk mengikuti uraian materi. Yang poin E yaitu membantu proses pengelolaan kelas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.